Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Masudi, Kepala Sekolah SDN 1 Pabuaran Lor. Dalam hal ini akan mempresentasikan rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tahun 2023 dalam rangka pemenuhan tugas diklat penguatan kepala sekolah. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa materi mengenai identifikasi prioritas perubahan. Adapun identifikasi prioritas perubahan di SD 1 Pabuaran Lor yaitu ada dua. Yang pertama, keadaan sarana pengarsipan dokumen guru, dan yang kedua, keadaan sarana pengembangan literasi dan numerasi siswa. Adapun kondisi saat ini sekolah sangat membutuhkan lemari blok yang bisa menjaga privasi untuk mengarsipkan dokumen penting masing-masing guru kelas. Dan yang kedua yaitu keadaan sarana pengembangan literasi numerasi siswa, yaitu kondisi saat ini pengolahan mading, pojok baca, dan perpustakaan belum dimanfaatkan secara maksimal. Juga keadaan sarana pembelajaran numerasi sebagai media sarana pembelajaran berhitung masih terbatas. Bagian B yaitu definisi tujuan perubahan. Adapun tujuan utama perubahan yang pertama tentang masalah keadaan pengarsipan dokumen guru yaitu bertujuan agar guru bekerja di samping mengajar dan mendidik siswa dengan dokumen yang tersusun rapi, teratur, dan terpelihara. Guru dapat melakukan pelayanan kepada semua warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat secara efektif dan efisien. Adapun yang kedua, tujuan untuk pengembangan sarana literasi dan numerasi siswa, yaitu untuk mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran literasi dan numerasi dengan memaksimalkan sarana yang sudah ada, seperti mading, pojok baca, sudut perpustakaan, dan anak tangga yang dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi dan numerasi siswa. Bagian C yaitu pembahasan tentang analisis sumber daya. Sebagai daya dukung sekolah dalam melaksanakan program yaitu dengan adanya sumber daya yang tersedia. Yang pertama, sumber daya yang dimiliki sekolah yaitu dana BOS. Dana BOS ini merupakan sumber daya finansial yang termaktub dan tercantum dalam RKAS. Yang kedua, infak sekolah. Infak sekolah adalah sumber daya masih dalam bentuk finansial, yaitu infak dari warga sekolah yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang ketiga, tenaga pendidik dan terdidik. Ini merupakan sumber daya tenaga ahli, di mana sekolah membutuhkan daya dukung tenaga ahli dalam melaksanakan program-program sekolah. Yang keempat, yaitu komite sekolah. Komite sekolah dan orang tua siswa merupakan daya dukung utama dalam melakukan pengembangan sekolah. Yang keenam yaitu pemerintah desa. Ini merupakan sumber daya dukung dari pemerintah desa, yaitu dari pihak luar sekolah. Yang ketujuh, lingkungan sekolah. Ini merupakan daya dukung masyarakat yang sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan program-program sekolah. Pembahasan yang bagian D yaitu rancangan aksi perubahan. Aksi perubahan yang langkah pertama yaitu pengadaan lemari arsip dokumen guru, yang dimana langkah-langkahnya yaitu 1. Rapat sekolah yang berisi informasi sosialisasi program. Sekolah mengundang rapat
menghadirkan guru, OPS, penjaga, komite, dan perwakilan orang tua siswa. Kegiatan yang kedua yaitu rapat guru, OPS, penjaga sekolah, dan komite dalam rangka menyusun RAB dalam mendukung rencana belanja. Yang ketiga, melakukan survei, di mana perlu adanya turun ke lapangan untuk melihat mana lemari ataupun lemari arsip yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan guru. Yang keempat, menentukan pilihan lemari dokumen guru. Adapun penanggung jawab dalam kegiatan langkah pertama ini, aksi pertama ini, yang pertama adalah rapat sekolah, penanggung jawabnya kepala sekolah. Yang kedua, penyusun rencana anggaran dan rencana kerja, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, melakukan survei, penanggung jawabnya adalah guru yang ditugaskan sebagai seksi sarana dan prasarana. Dan yang keempat, menentukan pembelian lemari atau pengadaan lemari dokumen guru, yang bertanggung jawab adalah guru seksi sarana dan prasarana. Adapun waktu pelaksanaan, yaitu kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Yang pertama adalah rapat sekolah yang berisi tentang sosialisasi program. Yang kedua, Kamis tanggal 24 Agustus, yaitu tentang penyusunan RAB yang dilaksanakan melalui rapat sekolah dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Yang ketiga, Senin tanggal 28 Agustus 2023, yaitu melakukan survei terhadap barang dan benda yang akan diadakan untuk kebutuhan guru. Yang keempat, Kamis tanggal 31 Agustus 2023, yaitu pembuatan atau eksekusi pengadaan pembelian lemari blok. Adapun indikator keberhasilan kerja, kita buat dalam bentuk matrik untuk sebagai ukuran keberhasilannya, keterlaksanaannya. Yang dibuat untuk kegiatan pertama ini yaitu ada 4 kegiatan. Yang dilihat dari matrik ini, semua tahapan terlaksana dengan baik. Berikut ini adalah gambar lemari blok yang dimaksud untuk mendukung kinerja guru dalam melakukan pelayanan kepada orang tua siswa dan masyarakat, juga kebutuhan siswa. Berikutnya yaitu aksi yang kedua, yaitu mengadakan fasilitas pembelajaran literasi dan numerasi. Langkah kedua atau aksi yang kedua ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, rapat sekolah berisi tentang sosialisasi program peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Sekolah mengundang rapat dengan menghadirkan guru, OPS, penjaga, komite, juga perwakilan orang tua siswa. Kegiatan yang kedua, langkah yang kedua yaitu kepala sekolah atau melalui rapat guru, OPS, penjaga, dan warga sekolah dalam rangka menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan mendukung program kegiatan. Yang ketiga, menentukan topik atau tema, bentuk, jenis kegiatan yang akan dikerjakan seperti 1. Menghias majalah dinding, 2. Melukis perkalian dan pembagian pada tangga menuju lantai 2. Yang ketiga, menyusun tempat pojok baca. Yang keempat, menentukan alat dan bahan. Adapun penanggung jawab pada kegiatan 2, aksi 2 ini, yang pertama yaitu rapat sekolah dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah, kemudian menyusun RAB, tanggung jawabnya kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, penanggung jawab dari menghias majalah dinding, melukis tangga, menyusun tempat
pojok baca, itu semua bertanggung jawab adalah guru. Dan penanggung jawab pengadaan alat dan bahan yaitu guru dan penjaga sekolah. Adapun waktu pelaksanaan untuk kegiatan 2 ini, atau aksi yang kedua ini, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, rapat sekolah yang berisi tentang sosialisasi program. Yang kedua, hari Kamis tanggal 7 September, rapat sekolah tentang RAB. Yang ketiga, hari Senin tanggal 11 September, yaitu menyusun rencana kerja. Yang keempat, Kamis tanggal 14 September 2023, melakukan menghias mading. Yang kelima, yaitu hari Senin tanggal 18 September 2023, melukis atau membuat angka-angka yang menarik dengan warna-warni untuk numerasi di anak tangga. Yang keenam, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, menyusun sarana pojok baca. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan 2 ini, yaitu yang pertama disusun dalam bentuk matrik, ada 6 kegiatan. Dan dilihat dari matrik ini, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Mari kita lihat kegiatan 2 ini dalam video berikut ini. Ini adalah tampilan mading yang dimaksud untuk pendukung ataupun sarana pembelajaran literasi bagi siswa-siswi SDN 1 Pabuaran Lor. Dengan mading ini diharapkan yang dibuat secara menarik, diharapkan siswa mau termotivasi untuk datang, untuk memperhatikan, dan sekaligus untuk mencoba mengisi mading dengan cara menulis karya-karyanya dan menempelkannya. Adapun video yang kedua ini, saya menampilkan bagaimana kita memanfaatkan anak tangga yang tadinya tidak menarik, dibuat semenarik mungkin, dan dilukis ataupun ditulis bentuk angka perkalian. Dengan angka perkalian ini diharapkan siswa setiap hari melewati naik dan turun, serta memperhatikan. Dengan sering memperhatikan angka-angka perkalian ini, diharapkan ada dampak iringan yang membuat anak itu menjadi hafal. Selain guru juga melakukan permainan atau game dengan anak tangga ini. Tangga ini dilukis dengan angka menggunakan warna-warna yang menarik, dengan warna-warni yang berbeda-beda. Adapun video yang ketiga ini untuk memancing siswa atau memotivasi literasi, juga memanfaatkan pojok baca. Pembahasan berikutnya bagian E, yaitu evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Metode untuk evaluasi yang digunakan pada kegiatan 1 diukur dengan kegiatan 1 lembar pengamatan, kedua wawancara, dan ketiga kuesioner. Adapun kegiatan 2 atau aksi yang kedua diukur dengan kegiatan 1 lembar pengamatan,
2 kuesioner, ketiga tes kompetensi menulis dan membaca, dan yang keempat tes kompetensi berhitung dan matematika. Kesimpulan. Bagian F kesimpulan ini merupakan kesimpulan dari dua aksi kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan yang pertama tentang pengadaan sarana pengarsipan dokumen guru, kesimpulannya itu dengan pengadaan lemari blok sebagai sarana pengarsipan dokumen guru yang sangat menjaga privasi dan keamanan, serta keteraturan tata letak sehingga memudahkan guru dalam memanfaatkan sarana lemari blok tersebut, sehingga guru akan cepat dan efisien dalam melakukan pelayanan terkait dokumen sebagai arsip yang disimpan. Adapun yang kedua, kesimpulannya yaitu bahwa kegiatan memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada dengan dikemas dalam bentuk warna-warna yang menarik akan menarik siswa untuk mencoba, mendekati, mengamati, mengenali, mengetahui, membaca informasinya, sehingga siswa tidak sadar telah melakukan kegiatan literasi atau membaca informasi, dan akan termotivasi untuk menunjukkan karyanya dalam bentuk tertulis agar dibaca oleh teman-teman yang lain. Di samping itu juga, siswa akan termotivasi melihat anak tangga yang tertulis perkalian. Dengan sering melihat dan memperhatikan, diharapkan siswa akan hafal dengan tanpa disadarinya. Di samping itu, guru memberikan motivasi juga melalui pendekatan, permainan, dan kuis melalui sarana anak tangga tersebut. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.